Aku tidak pernah menyangka luka yang kupendam selama puluhan tahun akan terbuka lagi di tempat semewah ini. Di lobi hotel, berbintang dengan lantai marmer yang dingin dan lampu kristal yang menyilaukan seorang pria tertawa di depanku. Tawanya bukan tawa bahagia, tapi tawa yang menertawakan penderitaanku, mantan suamiku. Dengan wajah penuh ejekan dia, bertanya tentang anakku anak yang dulu hampir mati di bangsal rumah sakit miskin. Dadaku langsung sesak, napasku pendek, kakiku gemetar, tapi aku berdiri tegak. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Dia tidak tahu satu hal. Di balik punggungnya langkah kaki berat sedang mendekat. Langkah yang membawa masa lalu, membawa janji, membawa keadilan yang terlambat. Anak yang dulu dia sebut beban kini telah tumbuh menjadi sosok yang tak bisa dia bayangkan. Malam itu aku tidak lagi menjadi perempuan yang memohon. Aku hanya diam menunggu kebenaran berdiri dengan sendirinya. Sebelum ceritaku berlanjut, tuliskan di kolom komentar kamu sedang mendengarkan dari kota atau negara mana, dan jam berapa sekarang di tempatmu. Jika kamu merasa kisah seperti ini layak didengar, dukung aku dengan menekan subscribe di channel Kisah Air Mata Istri. Malam itu hujan turun seperti tidak mengenal ampun. Airnya menghantam atap rumah sakit pemerintah yang sudah kusam bercampur dengan bau obat karbol dan keringat manusia yang putus asa. Aku masih ingat betul bagaimana kakiku terasa dingin saat berlutut di lantai koridor yang keras. Lututku sakit, tapi rasa itu kalah jauh dibandingkan rasa takut yang menekan dadaku. Tanganku gemetar memegang ujung celana suamiku. Tanganku sendiri terasa asing seolah bukan milikku lagi. Aku menatap wajahnya dari bawah. Wajah pria yang dulu kupilih sebagai imam hidupku. Wajah yang dulu kucium dengan penuh cinta. Malam itu wajah itu tampak asing keras dan dingin. Matanya tidak melihatku sebagai istri, tidak juga melihatku sebagai ibu dari anaknya. Aku hanya beban yang mengganggu hidupnya. Mas, aku mohon, bisikku dengan suara yang sudah hampir habis. Seharian aku menangis. Tenggorokanku perih. Dokter bilang anak kami harus masuk ICU malam ini juga. Paru-parunya infeksi lagi. Kalau tidak ada uang muka, mereka tidak mau pasang alat bantu napas. Aku tidak bicara berlebihan. Aku hanya menyampaikan kenyataan. Kenyataan bahwa nyawa anak kami sedang digantung oleh angka di selembar kertas. Dia menarik kakinya kasar. Peganganku terlepas. Tubuhku terhuyung, dan bahuku membentur dinding koridor yang dingin. Aku mendengar beberapa perawat lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Mungkin mereka sudah terlalu sering melihat perempuan sepertiku. Perempuan miskin yang berlutut demi nyawa anaknya. Anak kita, katanya, dengan suara meninggi. Atau anak kamu saja. Sejak lahir kerjaannya cuma bikin uang habis. Gajiku habis buat obat, buat oksigen. Aku capek hidup miskin gara-gara anak penyakitan itu. Setiap katanya seperti pisau. Menyayat pelan tapi pasti. Aku ingin berteriak bahwa anak itu darah dagingnya. Bahwa suara napas berat yang terdengar dari balik pintu kaca ruang gawat darurat itu adalah suara bayi yang memanggil ayahnya. Tapi suaraku tertelan oleh rasa takut. Takut kehilangan segalanya. Aku masih ingat suara mesin monitor jantung dari dalam ruangan. Bunyi cepat tidak teratur. Di sela-sela itu terdengar napas bayi yang berat seperti tersedak. Itu suara anakku. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti perjuangan. Aku ingin masuk memeluknya, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Aku terjebak di antara hidup dan mati, di antara harapan dan kenyataan pahit. Suamiku membuka dompetnya. Dompet kulit yang sudah tipis. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang lalu melemparkannya ke lantai di depanku. Uang itu berserakan jatuh dekat lututku. Ambil itu, katanya. Itu sisa gaji terakhirku. Pakai buat urus anakmu, atau buat ongkos kuburannya sekalian. Aku menatap uang itu. Dunia terasa berputar. Kata kuburan menggema di kepalaku. Mas, apa maksudmu, tanyaku lirih. Tapi sebelum aku sempat memahami semuanya, dia berkata dengan tenang. Mulai detik ini kita cerai. Aku talak kamu. Urus anak pembawa sial itu sendirian. Aku mau hidup normal. Hidup yang tidak bau obat. Kalimat itu mengakhiri segalanya. Aku mencoba bangkit, mencoba mengejarnya.
Tapi di ujung lorong aku melihat sosok lain. Seorang wanita berdiri dengan payung merah. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang. Dia tersenyum kecil saat suamiku menghampirinya. Senyum seorang pemenang. Aku tahu saat itu aku telah kalah. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku tidak lagi dianggap manusia. Kakiku menyerah, aku jatuh terduduk. Tanganku meraih uang-uang di lantai satu persatu. Bukan karena aku ingin, tapi karena itu satu-satunya cara agar anakku bertahan malam itu. Air mataku jatuh ke punggung tanganku. Bertahanlah nak bisikku. Malam ini bapakmu membuang kita, tapi ibu janji kamu harus hidup. 2 minggu setelah malam itu, anakku selamat. Tuhan masih memberinya napas. Tapi hidupku justru runtuh pelan-pelan. Hari aku keluar dari rumah sakit, aku langsung dihadapkan pada kenyataan lain. Aku berdiri di depan rumah kontrakan kecil yang sudah kutempati bertahun-tahun. Di tanganku ada koper besar berisi baju. Di bahuku anakku terlelap dalam gendongan kain. Pemilik kontrakan berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya masam. Dia bilang mantan suamiku sudah datang. Dia bilang tidak akan membayar kontrakan lagi. Dia bilang aku yang memaksa minta uang. Aku mencoba menahan air mata. Aku baru keluar rumah sakit. Uangku habis. Aku minta waktu. 3 hari saja. Tapi jawabannya dingin. Kamar ini sudah ada yang mau isi. Lagi pula aku juga tidak enak sama mantan suamimu. Katanya kamu beban. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya memohon lagi. Harga diriku sudah terlalu sering diinjak. Aku mengucapkan terima kasih, dengan suara bergetar lalu pergi. Matahari siang itu terasa kejam. Panasnya membakar kulitku. Anakku menggeliat dalam gendongan merengek pelan. Aku menepuk punggungnya sambil berbisik agar dia sabar. Aku berjalan menyusuri gang sempit. Tetangga-tetangga menatap aneh. Ada yang berbisik, ada yang menutup pintu. Fitnah mantan suamiku sudah lebih dulu sampai. Uang di sakuku tinggal sedikit. Aku tidak tahu malam itu kami akan tidur di mana. Hujan turun lagi. Aku berlari dan berhenti di emperan toko yang sudah tutup. Aku duduk di sana memeluk anakku erat-erat. Dia menangis. Mungkin lapar, mungkin dingin. Saat itulah sebuah mobil lewat perlahan. Kacanya terbuka. Aku melihat mantan suamiku tertawa. Di sampingnya wanita itu menyuapinya buah. Mobil itu melaju dan cipratan air kotor membasahi rokku. Aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap lampu belakang mobil itu sampai menghilang. Di saat itu air mataku berhenti. Ada sesuatu yang mengeras di dadaku. Bukan kebencian, tapi tekad. Aku menunduk mencium kening anakku. Ingat hari ini nak bisikku. Suatu hari nanti kamu akan hidup jauh lebih baik. Kamu akan membuktikan bahwa kita bukan sampah. Waktu tidak pernah berhenti hanya karena seseorang jatuh. Hari-hari terus berjalan. Meski aku ingin dunia memberi jeda agar aku bisa bernapas. Setelah malam di emperan toko itu, hidup kami berubah menjadi rangkaian hari yang keras dan sunyi. Aku dan anakku berpindah-pindah tempat menumpang di mana saja yang masih mau menerima perempuan dengan bayi sakit. Kadang di rumah saudara jauh yang dingin sikapnya. Kadang di sudut rumah, kenalan yang mengeluh karena tangisan bayi di malam hari. Aku belajar menelan rasa malu dan pura-pura kuat. Kami akhirnya tinggal di petak kontrakan kayu di pinggiran kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor, lantainya semen kasar yang selalu dingin. Setiap hujan turun, aku takut air akan masuk dan membasahi kasur tipis tempat anakku tidur. Tapi disitulah kami memulai hidup baru. Hidup yang tidak lagi punya tempat untuk mengeluh. Aku bangun setiap hari sebelum subuh. Tubuhku masih lelah, tapi tanganku harus bergerak. Aku mengaduk adonan gorengan di baskom besar, berharap hari itu titipan di warung-warung pasar laku. Bau minyak panas menempel di kulit dan rambutku. Tanganku sering melepuh, tapi aku tidak berani berhenti. Setelah itu, aku berjalan kaki beberapa kilometer untuk bekerja, mencuci dan menyetrika di kompleks perumahan orang kaya. Aku masuk lewat pintu belakang, menunduk, dan bekerja sampai punggungku nyeri. Setiap rupiah yang kudapat, langsung kupikirkan untuk obat anakku. Asmanya sering kambuh. Nafasnya sering berbunyi berat di malam hari. Setiap kali mendengar suara itu, jantungku berdegup kencang. Aku takut kehilangan. Aku takut kembali ke lorong rumah sakit itu. Aku takut mengulang mimpi buruk yang sama.
Anakku tumbuh kurus, tapi matanya tajam. Dia jarang mengeluh. Suatu pagi, dia terbangun dan berkata lapar. Hatiku seperti diremas. Di dapur kecilku hanya ada nasi dan 1 butir telur. Aku merebus telur itu membelahnya 2. Aku menaruh bagian kuning di piringnya dan mengambil putihnya sedikit untukku. Aku tersenyum dan bilang, aku tidak suka kuning telur. Dia menatapku lama, lalu memindahkan kembali kuning telur itu ke piringku. Katanya aku yang kerja keras. Aku hampir menangis. Tapi aku memaksanya makan. Aku tidak mau dia belajar mengalah terlalu dini. Di sekolah, dia sering diejek. Anak-anak lain memanggilnya anak tanpa bapak. Ada yang bilang bapaknya lari karena dia sakit-sakitan. Suatu sore dia bertanya padaku dengan mata ragu, "Bu, apa bapak pergi karena aku sakit?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan orang dewasa. Aku memegang bahunya dan menatap matanya. Aku bilang dia bukan kesalahan. Aku bilang bapaknya pergi karena tidak kuat melihat berlian yang masih berupa batu. Aku menanamkan kata-kata itu dalam hatinya meski aku sendiri belum sepenuhnya percaya. Aku melihat kecerdasan luar biasa dalam dirinya. Dia bisa mengerjakan soal yang bukan untuk usianya. Guru-gurunya sering memanggilku dan bilang, anakku istimewa. Setiap kali mendengar itu aku pulang dengan langkah sedikit lebih ringan. Setidaknya, ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh kemiskinan. Tahun demi tahun berlalu dengan pelan dan menyakitkan. Tubuhku menua sebelum waktunya. Tanganku kasar, punggungku sering pegal. Tapi aku tidak pernah menyesal. Setiap kali hampir menyerah, aku ingat wajah anakku di bangsal rumah sakit. Aku ingat janji yang kuucapkan di tengah hujan. Aku tidak boleh berhenti. Saat anakku beranjak remaja, hidup kami sedikit berubah. Dia mendapat beasiswa kecil di sekolah. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk mengurangi bebanku. Dia juga mulai membantu dengan pekerjaan kecil. Aku tidak ingin dia terlalu lelah, tapi dia memaksa. Katanya, dia ingin meringankan langkahku. Aku hanya bisa memeluknya diam-diam. Hari ketika surat itu datang, aku hampir tidak percaya. Amplop besar dengan logo universitas luar negeri. Aku tidak mengerti bahasanya. Tanganku gemetar saat memintanya membacakan. Dia bilang, dia diterima, beasiswa penuh. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku sujud di lantai semen yang dingin menangis tanpa suara. Aku merasa Tuhan akhirnya mendengar semua doaku. Kebahagiaan itu tidak datang tanpa ketakutan. Beasiswa tidak menanggung segalanya. Tiket visa, biaya awal. Angkanya terasa mustahil. Malam itu, aku melihat anakku duduk melamun. Dia bilang, mungkin dia tidak perlu pergi. Dia bisa kuliah di sini sambil bekerja. Aku marah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku bilang, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Aku bilang, dia harus terbang. Aku membuka lemari tua dan mengeluarkan kotak kecil berisi kalung emas peninggalan ibuku. Itu satu-satunya harta yang kusimpan mati-matian. Aku menyerahkannya padanya. Jual ini, kataku. Ibuku pasti lebih bahagia melihat cucunya terbang daripada melihat kalung itu berdebu. Dia menangis dan menolak. Aku menggenggam tangannya dan memerintahkannya pergi. Hari keberangkatannya, bandara terasa terlalu besar. Aku memakai baju terbaikku yang warnanya sudah pudar. Aku menahan air mata saat memeluknya. Aku ingin wajahku menjadi kenangan yang kuat, bukan wajah yang rapuh. Saat punggungnya menghilang di balik pintu, aku menangis sendirian. Separuh jiwaku ikut pergi. Tahun-tahun berikutnya aku hidup dalam rindu. Dia sering menelepon. Suaranya semakin dewasa. Dia bekerja keras, belajar lebih keras. Aku mendengar tentang kesuksesannya dari jauh. Suatu hari, dia memindahkanku ke rumah yang layak. Rumah dengan taman kecil. Aku merasa asing dengan ketenangan itu. Aku masih sering terbangun di malam hari karena takut. Ketika dia akhirnya pulang, aku hampir tidak mengenali sosoknya. Tubuhnya tegap, tatapannya tenang, tapi saat dia memelukku, aku tahu dia masih anakku. Dia bilang ingin mengajakku ke acara besar. Katanya, dunia harus melihat siapa aku. Aku ragu. Aku takut tidak pantas. Tapi di matanya aku melihat tekad. Dan untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku berdiri di tempat terang. Aku tidak pernah benar-benar siap melangkah ke dunia yang selama ini hanya kulihat dari televisi.
Malam itu, ketika anakku memintaku menemaninya ke sebuah acara resmi dadaku, kembali terasa sesak. Bukan karena takut miskin, tapi karena takut merasa tidak pantas. Bertahun-tahun, hidup di pinggiran membuatku terbiasa menunduk. Kini dia memintaku berdiri di tempat terang, di tengah orang-orang yang tidak pernah mengenal lapar dan dingin seperti kami. Aku mencoba menolak dengan halus. Aku bilang, aku tidak mengerti cara bicara mereka. Aku bilang, aku tidak punya gaun pantas. Aku bilang, aku akan mempermalukannya. Dia hanya menggenggam tanganku dan menatapku lama. Katanya aku adalah ibunya. Tidak ada yang lebih pantas berdiri di sampingnya selain aku. Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku akhirnya mengangguk, meski lututku masih gemetar. Sore itu aku didandani oleh orang-orang yang biasa bekerja untuknya. Rambutku disanggul sederhana. Wajahku disentuh lembut oleh tangan perias. Aku hampir tidak mengenali bayangan diriku di cermin. Perempuan yang kulihat terlihat tenang dan anggun. Tapi, di balik kain yang indah itu, aku tetap perempuan yang pernah tidur di emperan toko, sambil memeluk bayi sakit. Dan mungkin justru itulah yang memberiku kekuatan. Kami tiba di hotel besar itu menjelang malam. Lampu-lampu terang menyambut. Lobi luas dengan lantai, mengilap membuat langkahku terasa kecil. Aku berjalan di samping anakku berusaha menyesuaikan napas. Setiap langkah terasa berat. Dia menuntunku ke sebuah sofa dan memintaku duduk sebentar. Katanya, dia harus menerima telepon penting. Aku mengangguk dan menunggunya. Aku duduk sendiri. Aku memperhatikan orang-orang di sekelilingku. Wanita-wanita dengan gaun mahal dan senyum terlatih. Pria-pria dengan jas rapi dan suara percaya diri. Aku merapatkan selendangku dan menarik napas panjang. Aku mengingatkan diriku bahwa aku ada di sini bukan sebagai pengemis. Aku adalah ibu dari seorang anak yang berhasil bertahan hidup. Saat itulah masa lalu kembali menghampiriku tanpa izin. Aku mendengar suara tawa yang terlalu kukenal. Suara itu membuat darahku dingin. Aku menoleh dan melihat sosok yang tidak pernah benar-benar pergi dari mimpiku. Mantan suamiku. Dia berdiri dengan wanita di sisinya. Pakaian mereka rapi tapi matanya penuh penilaian. Aku berharap dia tidak mengenaliku. Tapi nasib tidak pernah sebaik itu. Dia mendekat dengan senyum miring. Kata-katanya menusuk tanpa perlu teriak. Dia menanyakan kabarku seolah-olah aku barang lama yang rusak. Wanita di sampingnya ikut tertawa menilai pakaianku, menilai keberadaanku di tempat itu. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku memaksa diriku tegak. Aku menjawab dengan tenang. Aku bilang, aku sedang menunggu anakku. Kata anak membuat wajah mantan suamiku berubah. Dia tertawa lebih keras. Dia mengingatkan tentang bayi sakit yang dulu hampir mati. Dia bertanya, apakah anak itu sudah mati sekarang? Aku merasa udara di sekitarku menipis, dadaku sesak, tanganku dingin, tapi aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dan berkata anakku hidup, dan hidupnya jauh lebih baik daripada bapaknya. Kata-kataku memicu tawa yang lebih kejam. Dia bilang, kalau masih hidup, anak itu pasti hanya jadi buruh atau tukang parkir. Orang-orang mulai memperhatikan. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Dulu di lorong rumah sakit aku sendirian. Malam ini aku masih sendirian. Atau setidaknya aku merasa begitu. Sampai suara langkah kaki itu terdengar. Langkahnya berat dan teratur. Suara sepatu menyentuh lantai marmer seperti detak jantung. Suasana lobi berubah. Orang-orang menyingkir. Aku tidak menoleh. Tapi aku tahu. Aku merasakan kehadirannya sebelum melihat wajahnya. Anakku berdiri di hadapanku. Tatapannya tidak dingin saat menatapku. Tatapannya penuh kekhawatiran. Dia meminta maaf karena meninggalkanku sebentar. Dia menggenggam tanganku, memeriksanya seperti memastikan aku baik-baik saja. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku melemas. Aku tersenyum kecil dan bilang, tidak apa-apa. Lalu dia berbalik. Dan saat itu aku melihat perubahan yang mengerikan. Wajahnya menjadi keras. Tatapannya tajam saat menatap pria yang pernah membuang kami. Dia bertanya dengan suara tenang tentang kalimat yang baru saja diucapkan. Tentang anak penyakitan. Mantan suamiku terlihat bingung. Dia bertanya siapa anakku itu.
Jawabannya tidak datang dalam bentuk teriakan, tidak juga dalam bentuk pukulan. Jawabannya datang dalam bentuk kenyataan. Orang-orang berseragam hitam berdiri rapi. Manajer hotel membungkuk. Nama anakku disebut dengan hormat. Mantan suamiku mulai pucat. Anakku mengatakan bahwa anak penyakitan itu memang sudah mati. Mati di malam hujan ketika ayahnya memilih pergi. Dan yang berdiri di depan mereka sekarang adalah seseorang yang lahir dari penderitaan itu. Kata-katanya membuat Lobby sunyi. Aku menutup mata sejenak. Air mataku akhirnya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lega. Perintah dikeluarkan. Mantan suamiku dan istrinya diseret keluar. Tidak ada teriakan yang bisa menyelamatkan mereka. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. Luka yang selama ini menganga akhirnya tertutup, meski bekasnya akan selalu ada. Kami berjalan meninggalkan lobi itu bersama. Anakku meminta maaf lagi. Aku menggeleng dan bilang, aku sudah kenyang melihat keadilan Tuhan. Dia tersenyum dan menggenggam tanganku lebih erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Setelah malam itu, hidupku terasa lebih hening. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, tetapi karena aku tidak lagi membawa beban masa lalu di dadaku. Anakanku menepati janjinya. Dia tidak membalas dengan amarah membabi buta. Dia hanya membiarkan kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Aku kembali ke rumah dengan langkah ringan meski tubuhku lelah. Malam itu aku tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun keadilan tidak berhenti di lobi hotel. Keesokan harinya aku mendengar kabar tentang mantan suamiku. Perusahaannya sedang kesulitan katanya. Utang menumpuk. Pabrik berhenti beroperasi. Aku mendengarkan tanpa rasa puas. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa hidup sedang menagih apa yang dulu ia tanam. Anakanku tidak datang sebagai penyelamat. Dia datang sebagai cermin. Dan mantan suamiku tidak suka bayangannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Anakku sibuk bekerja. Aku memilih tinggal di rumah, merawat taman kecil yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Aku mulai mengaji lagi dengan tenang. Aku mulai bernapas tanpa rasa takut. Sampai suatu hari, anakanku pulang dengan wajah serius. Dia bilang, ada pertemuan penting. Dia meminta izin untuk menyelesaikan urusan lama. Aku mengangguk. Aku tahu apa artinya. Dia tidak menceritakan detailnya padaku. Aku tidak bertanya. Aku memilih percaya. Beberapa hari kemudian kabar itu datang. Utang mantan suamiku dibeli. Bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk diselesaikan. Aset disita. Rumahnya harus ditinggalkan. Istri keduanya pergi. Semua itu seperti gema dari masa lalu yang berulang dengan peran terbalik. Aku teringat hari ketika aku diusir dari kontrakan dengan anak di gendongan. Hari ketika aku berjalan di bawah terik dan hujan tanpa tujuan. Kini, pria yang dulu mengusirku berjalan tertatih dengan satu tas lusuh. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa Tuhan sangat rapi bekerja. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar dia sakit. Paru-parunya bermasalah, ironi yang menyakitkan. Dulu dia menghina anakku karena sakit paru-paru. Kini dia merasakan sesaknya sendiri. Aku berusaha mengusir rasa kasihan. Aku tidak ingin membuka pintu yang sudah kututup. Tapi takdir mempertemukan kami sekali lagi. Sore itu aku sedang duduk di teras rumah. Udara hangat, teh di tanganku mengepul pelan. Aku mendengar keributan kecil di depan pagar. Satpam berbicara dengan seseorang. Suaranya parau. Ketika aku menoleh, aku mengenal postur tubuh itu, meski tubuhnya kini kurus dan membungkuk. Dia berlutut di luar pagar. Tangannya gemetar memegang besi. Dia memanggil namaku dengan suara yang nyaris tidak keluar. Aku berdiri, tapi aku tidak membuka pintu. Aku berdiri di balik pagar yang kokoh. Batas yang dulu tidak pernah kubuat. Dia menangis. Dia meminta maaf. Dia menceritakan penderitaannya. Dia meminta tempat berteduh. Setiap katanya terdengar seperti serpihan masa lalu yang jatuh satu persatu. Aku mendengarkan dengan tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada tawa. Hanya kesadaran bahwa semua ini sudah terlambat. Aku berkata bahwa pintu rumah ini tertutup untuknya.
Bukan karena dendam, tetapi karena hidupku sudah berjalan ke arah lain. Aku mengingatkannya pada malam ketika aku memohon demi nyawa anakku dan dia menutup pintu hatinya. Aku berkata bahwa cinta tidak bisa hidup tanpa dirawat. Aku tidak membuka gerbang, tapi aku tidak menutup hatiku sepenuhnya. Aku memberikan amplop berisi uang. Bukan sebagai balasan, bukan sebagai pengampunan. Itu sedekah. Aku menyuruhnya berobat dan memperbaiki hidupnya sejauh yang dia bisa. Dia menangis lebih keras. Aku berbalik dan masuk ke rumah. Aku tidak menoleh lagi. Malam itu aku merasa lega. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku memilih menjadi diriku sendiri. Aku memilih tidak menjadi pahit. Waktu terus berjalan, anakku menikah. Pernikahannya sederhana dan hangat. Aku duduk di sampingnya dengan senyum yang tidak kupaksakan. Di pangkuanku ada anak kecil yang kami asuh. Taman dipenuhi tawa. Lampu lampion bergoyang pelan. Aku merasa utuh. Di luar pagar jauh di seberang jalan, aku melihat sosok tua berdiri sebentar lalu pergi. Aku tahu itu siapa. Aku memilih tidak mendekat. Ada jarak yang harus dijaga agar semua orang bisa bernapas. Hidup mengajarkanku satu hal. Dendam tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah berdiri tegak tanpa perlu merendahkan orang lain. Aku bukan ratu. Aku hanya ibu yang bertahan. Dan itu sudah cukup. Pelajaran hidup. Dalam hidup, tidak semua luka harus dibalas dengan luka yang lebih dalam. Ada kalanya, kita diminta bertahan lebih lama menahan sakit. Lebih sunyi, agar kita tidak kehilangan diri sendiri. Aku belajar bahwa harga diri tidak lahir dari balas dendam, tetapi dari pilihan untuk tetap manusia, ketika diperlakukan tidak manusiawi. Ketika kita memilih bertahan, memilih bekerja jujur, memilih mencintai dengan tulus kebenaran, akan menemukan jalannya sendiri. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah salah alamat. Jika kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa bertahan bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan yang sunyi. Jangan ukur nilai dirimu dari cara orang lain memperlakukanmu. Ukur dari caramu bangkit setelah dijatuhkan. Menjadi baik di dunia yang keras adalah keberanian. Menjadi utuh setelah dihancurkan adalah kemenangan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana kamu mendengarkan dan jam berapa sekarang di tempatmu. Dukunganmu berarti banyak bagi kami. Jangan lupa untuk berlangganan channel Kisah Air Mata Istri agar lebih banyak kisah tentang keteguhan dan harapan bisa terus dibagikan.